Kok bisa sih nih Putri sifatnya nggak berubah? Padahal udah diberi kesempatan kedua buat ngerubah nasib. Tapi sebelum kita bahas topik ini, boleh dong like dan follow-nya. Akan sangat membantu perkembangan kreator kecil ini. Terima kasih dan yuk kita mulai. Putri Mia adalah putri kerajaan yang egois. Ia nggak peduli dengan orang yang derajatnya lebih rendah darinya. Apalagi dia sering menindas bangsawan kecil dan orang lemah. Membuatnya harus menghadapi pemberontakan lalu dipenjara dan akhirnya hukuman pancung. Tapi hukuman ini nggak jadi dilaksanakan karena Putri Mia mendadak kembali ke masa lalu. Nah, setelah mendapat keajaiban untuk kembali ke masa lalu, sejatinya sifat egois yang dimiliki Putri Mia nggak berubah. Ia cuma menutupi sifat itu dan bersikap hati-hati agar pemberontakan nggak terjadi. Ia nggak seperti karakter lain yang sifatnya berubah 180 derajat karena satu event khusus. Nggak langsung berubah menjadi seorang yang murni baik dan bijak. Semua hal baik yang ia lakukan hanya semata-mata untuk menjauhkannya dari hukuman pancung, bukan hasil dari perasaan tulus yang murni. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa sifat Mia nggak berubah, bahkan setelah ia mendapat pengalaman yang sangat buruk? Untuk menjawabnya, kita perlu tahu dulu tentang hal buruk yang menimpa Mia. Apakah hanya dia yang merasakan pengalaman buruk tersebut, atau ada orang lain yang dia rasa nggak harus mengalami pengalaman tersebut? Dalam kasusnya Mia, hanya dia yang mengalami pengalaman buruk tersebut. Berada di penjara selama beberapa bulan membuat defense mekanismenya akan mencari cara untuk menghindari kejadian tersebut. Mia nggak merasa harus merubah sifatnya secara tulus. Yang ada di pikirannya Mia cuma bagaimana cara dia menghindari eksekusi pancung. Dan satu-satunya hal yang merubah Mia hanyalah sikapnya terhadap Anne yang selalu ada di sisinya. Membuat alam bawah sadar Mia menganggap hubungannya dengan Anne itu spesial dan harus dijaga. Tapi ini berbeda dengan cara pandangnya ke orang lain, terutama ke Pangeran Sanglen dan Putri Tiona. Mia memandang dua orang ini sebagai sosok yang harus dihindari. Melihat mereka sebagai penyebab dirinya mendapat kemalangan. Cara pandangnya ke rakyat juga nggak berubah secara signifikan. Mia melihat rakyat tak lagi hanya sebagai makhluk rendah yang harus tunduk, tapi sebagai faktor untuk dirinya bebas dari tiang eksekusi. Tindakan-tindakan baiknya bukan hasil dari sifatnya yang berubah, tapi sebuah tuntutan agar mereka diam, tak memberontak dan mengeksekusinya di kemudian hari. Mia sejatinya nggak memiliki simpati kepada rakyat yang sedang kesusahan. Itu karena di masa sulitnya, segala kesusahan yang dia terima hanyalah penderitaannya sendiri. Dia nggak paham apa kesusahan yang rakyat kecil derita. Dan dengan dirinya yang nggak paham, Mia nggak benar-benar bisa bersimpati pada rakyat kecil. Jadi intinya, alasan kenapa sifat asli Mia nggak berubah itu karena penderitaan yang ia terima hanyalah penderitaan untuk dirinya sendiri. Dia masih nggak memiliki simpati kepada orang lain karena mereka nggak punya koneksi yang real dengan Putri Mia. Entah itu ikatan senang maupun susah. Meski begitu, bukan berarti karakter Mia itu jelek. Malah menurutku, perkembangan karakter yang akan dia dapatkan mungkin bisa jadi yang masuk akal di musim ini. Sebuah perubahan sifat secara perlahan yang bisa diterima semua orang. Bukan perubahan drastis karena satu event cengeng di dalam ceritanya. Oke, itu aja yang kuomongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran, atau sanggahan, boleh dong tulis di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.